Halo Mem Ance, sebentar ya Mem untuk Pak Jai belum eh, lagi persiapan ya Mem. Bapak itu mana, Bu? Halo Belum Pak muncul. Contohnya ketika kamu memilih Pak Zai. Aduh, Udah itu. Pak Zai nggak yang kamu buat dihidupkan apa sendiri, ya Mem? maka itu namanya Nggak dihidupkannya pula. Nggak dihidupkannya apa sih namanya ini? Layarnya. Kameranya pembelajaran. Halo Pak. The purpose of Ini the Pak lesson. Zai nggak nampak Pak. Halo Pak. Yang pertama, pada pertemuan Pak Zai. pertama, Mana Bapak? tujuan pembelajaran ada dua. Menentukan fungsi sosial, Pak Titi. struktur teks, Pak Titi Pus. dan unsur kebahasaan pada teks prosedur secara lisan dan tulisan. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur, cara membuat makanan ataupun minuman secara lisan dan tulisan, pendek dan sederhana. Itulah tujuan pembelajaran yang minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan kedua. Ada dua tujuan pembelajaran. There are two, the purpose of the lesson. Ya. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan nanti menyusun teks prosedur tentang cara membuat minuman dan makanan secara berkelompok. Seterusnya, mempraktekkan cara membuat ataupun mengkomunikasikan teks prosedur tentang resep makanan ataupun minuman secara berkelompok. Nah, nanti Bapak akan membuat dalam bentuk kelompok dan kamu lakukannya di dalam kelompok. Nah, sekarang I made you in groups, ya. Kita akan membentuk kelompok. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membentuk kelompok. Nah, ini nanti kelompok 1 yang sudah saya tentukan. Ini nanti kelompok 2, ini nanti kelompok 3. Ada tadi kelompok 4 ya? Sudah ya? Sudah. Silakan dibentuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4 ya. Ya.
kelompok. Ya, 4 group. Nah, sebelum masuk kita pada pembelajaran selanjutnya, maka I want to explain you about how to evaluate our lesson today. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana mengevaluasi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, ada 3 penilaian nanti. Yang pertama sifat sosial dan spiritual. Itu nanti I find this the observation paper, ya, lebar observasi. Yang kedua penilaian pengetahuan. Itu nanti ketika saya membagikan LKPD kedua, dan di situ nanti ada gambar dan kamu kerjakan sesuai dengan yang kita pelajari. Ketiga, ada penilaian keterampilan. Itu nanti adalah kita lihat dengan kamu membuat prosedur teks ataupun teks prosedur di dalam video. Ya, ini nanti video ini nanti kamu serahkan minggu depan. Ya, are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Thank you. Now, to make you more understand about the procedure text, let's study by watching video. Di sini nanti Bapak akan menampilkan video di atas. Silakan dicermati, ya, dipahami, dan kamu akan mengidentifikasi poin-poin penting yang ada di dalam video ini nanti, ya. Silakan ya. Jadi silakan pahami video ini nanti di atas. Nanti ada pertanyaan saya buat dan kamu jawabnya di dalam tulisan, ya. Nah, saya putar satu lagi video, ya. Silakan pahami dengan benar. How to Make a Cup of Tea by Frank Kale. To make your cup of tea, you will need the following material and ingredients. These include a kettle, a cup and spoon, some water, a tea bag, some milk, and some sugar. Step 1. Fill the kettle. Now switch the kettle on. Step 2. Place a tea bag in the cup. And wait for the kettle to boil. Step 3.
Once the kettle boils, add the water to the cook. And leave to brew. Step 4. Remove the tea bag. And add milk. Step 5. If required, add sugar. And stir. And finally, step 6. Taste. Cheers. Nah, itu tadi yang akan kita pelajari pada pagi hari, yaitu lanjutan daripada prosedur teks, yaitu cara membuat 11 teks. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang how to make a cup of coffee, sekarang kita belajar how to make a cup of tea. Tentu anak-anak kami tadi sudah menyimaknya dengan benar dan sudah mencatat poin-poin penting ataupun segala informasi yang ada di dalam video. Nah, after you watch the video, setelah kamu menonton video, maka ada 2 pertanyaan saya. There are 2 questions. Yeah, I give you. The first question, jenis teks prosedur apa yang disampaikan pada itu? Nanti kamu jawab melalui buku catatan kami. Ya. Kedua, apa yang perlu diperhatikan dalam prosedur teks? Jadi untuk pertanyaan kedua ini, minggu lalu sudah kita menjelaskan mengenai dan berhubungan dengan prosedur teks ataupun teks prosedur. Nah, itu kamu tulis itu di dalam buku catatanmu dan kamu akan mengerjakannya itu sebagai bahan ketika kamu mengerjakan LKPD 2 nanti yang saya bangun. Terusnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang, walaupun sudah kamu lihat di video tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur teks. Nah, prosedur teks ini ada 2 yang diperhatikan. Yang pertama adalah struktur teks. Dalam bahasa Inggris dia generic structure. Dan yang kedua adalah unsur kebahasaan. Dalam bahasa Inggris dia language features. Nah, apa itu struktur teks? Mari kita bahas. Struktur teks itu ataupun generic structure itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah goal, yang kedua ingredients ataupun tools, dan yang ketiga adalah step ataupun ways ataupun chronological order. Nah, ada 3 struktur dalam prosedur teks. Yang pertama adalah goal, yang kedua adalah ingredients ataupun tools, dan yang ketiga adalah step, ways ataupun chronological order. Nah, apa itu goal? Goal itu adalah judul. Contohnya apa yang kita buat? Contohnya kalau kita membuat 11 teh, maka judulnya adalah membuat 11 teh. Itu goalnya. Kedua, ingredients. Ingredients ini bahan ataupun alat. Ya.
ingredients itu ataupun tools itu bahan ataupun alat. Bahan apa yang kita gunakan? Nah, seperti ada dijelaskan tadi di video kan? Terus alat apa yang kita gunakan? Ada tadi contohnya di video. Nah, seterusnya yang perlu diperhatikan ketiga adalah step ataupun way, chronological order ataupun tata cara, tahap mulai dari mana mengerjakan ketika kita membuat 11 step. Nah, itu yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari mengenai prosedur teks. Ya. Kedua, yang perlu diperhatikan kedua adalah mengenai language features ataupun unsur kebahasaan. Nah, di language feature ini ada 3. Ada ketika kita juga menggunakan action word di dalam membuat 11 teks, maka ada kata kerja yang kita gunakan. Ada kalimat perintah yang kita gunakan. Seperti contoh di atas, contohnya sprinkler, artinya taburkan. Berikutnya add, tambahkan. Nah, itu kata kerja yang kita gunakan. Habis itu stir, mengadu, ya, mengadu. Habis itu put in, memasukkan. Habis itu pour, tuangkan. Contohnya hot water, put hot water, tuangkan air panas. Habis itu mix, campurkan. Habis itu take, ambilkan. Dan seterusnya slice, mengiris. Put aside, sisihkan. Chop, potong. Beat, kalahkan. Wash, cuci, dan lain sebagainya. Nanti ketika kita membuat prosedur teks ataupun teks prosedur, maka ada nanti kata-kata kerja yang kita pilih. Kedua, yang perlu diperhatikan dalam language feature itu ataupun unsur kebahasaan adalah conjunction temporal. Ada kata penghubung yang digunakan. Contohnya di atas sini dia menggunakan kata first, itu numbering. Second, third, after, then, next, after that, before that, after, while, the last, and finally. Jadi ketika kita membuat segelas teh, maka ada conjunction temporal yang kita gunakan ataupun numbering. Contohnya pertama, apa kegiatan pertama yang kita lakukan? Saya mengambil sebuah gelas. Setelah itu apa yang kita gunakan? Itu yang digunakan pada prosedur teks. Seterusnya mengenai adverb of time. Ketika kita membuat teks prosedur, maka kita juga menggunakan adverb of time ataupun kata keterangan waktu. Nah, kalau kita membuat segelas teh, maka ada nanti tunggu 3 menit, ya kan? Biar larut dulu gulanya, ya kan? Ataupun biar larut dulu sugarnya, ya kan? Ya, itu. Dan lain sebagainya. Ini ada contohnya di atas. Sudah mengerti sampai di situ? Sudah. Yes. Yes. Okay, thank you. We continue ya. Nah, sekarang kita melihat salah satu contoh seperti tadi yang sudah dijelaskan di video. How to make a cup of tea. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana contohnya, bagaimana itu unsur kebahasaannya, dan bagaimana itu struktur daripada teks. Ya. Nah, silakan lihat contoh di atas ini. Contoh di atas ini adalah how to make a cup of tea. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah goalnya, tujuannya ataupun judulnya. Nah, judulnya adalah
make a cup of tea. Seterusnya, yang diperhatikan seterusnya adalah ingredients. Ingredientsnya adalah tea bag, artinya kantong teh. Habis itu sugar, gula. Habis itu a glass ataupun a cup, sebuah gelas ataupun sebuah mangkok, ya kan? Ya. Habis itu a cup of hot water, segelas air panas. Habis itu a spoon, sebuah sendok. Itu ingredients yang digunakan, bahan dan alat. Seterusnya, steps ataupun ways ataupun chronological order, tata ataupun langkah dan cara membuat. Nah, ini tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, bahwa ada dia menggunakan conjunction, ada dia menggunakan conjunction, ada dia menggunakan conjunction, dan ada juga dia menggunakan dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. Saya akan baca ya. I read the sentence above and you only hear in your heart, ya. Saya baca teks ini di atas dan kamu mendengarkannya di dalam hati saya, ya. Oke? Nah, ini. Firstly, take a glass, put on the table, and take a thick bag, put into the glass. Pour one spoon or more sugar into the glass according to your taste. Nah, artinya ini, pertama-tama ambil sebuah gelas, letakkan di atas meja, dan ambil sebuah kantong teh, masukkan di dalam gelas. Habis itu tuangkan ataupun tabungkan 1 sendok ataupun lebih gula di dalam gelas sesuai dengan selera. Next, take hot water and put enough hot water in the glass. Habis itu ambil air panas dan tuangkan di dalam gelas, dan air panas itu kamu tuangkan secukupnya. And then, dan kemudian stir the tea until smooth using a spoon. Dan kemudian kocok, ya, kocok teh tersebut sampai merata, gulanya sampai merata, ya kan, sampai larut, ya kan. Habis itu, after that, dia menggunakan conjunction di situ. After that, wait about 3 minutes. Ya. Tunggu sampai 3 menit. Dan gelas, ya, gelas yang terakhir, a cup of tea is ready to be served. Ya, yang terakhir segelas daripada teh itu siap untuk disajikan. Ini contoh yang diceritakan pada video, dan juga ada Bapak sudah buat contoh dalam bentuk teks, ya. Are you ready? I'm ready. Thank you. Kita lanjutkan, we continue. Ada contohnya dengan menggunakan steps, tahap yang menggunakan numbering. Tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Coba perhatikan contoh di atas. Seperti tadi yang sudah Bapak baca, ataupun yang sudah Bapak tampilkan mengenai how to make a cup of tea. Ini dia penjelasannya. Apa itu yang pertama-tama ini? Yang kedua ini. Yang ketiga
ini yang menggunakan kata penghubung and then dan kalimat seterusnya. Seterusnya ini, keempat ini, kelima ini, ya, sampai terakhir. Nah, itu. Sudah paham semua? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan membagikan LKPD 2. Ya. Itu nanti di LKPD 2 ini kamu kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Oke. LKPD ini saya bagikan dalam kelompok, ya. Ini nanti di LKPD ini ada gambar dan kamu tentukan mana yang dimaksud dengan generic structure-nya ataupun struktur daripada teks. Habis itu temukan mana yang termasuk itu language texture-nya ataupun unsur kebahasaan. Ya, unsur bahasa yang terkandung di dalam gambar ini. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, dan kelompok. Nah, untuk membuat kamu lebih mengerti, Bapak tampilkan gambar ya sesuai dengan gambar yang ada di LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, please write generic structure text of procedure text based the picture below. Kamu menuliskan apa unsur apa struktur teks yang terkandung dalam gambar itu. Ya. Kedua, please identify and write language structure of procedure text based the picture above. Ya. Temukan ataupun identifikasi dan tulis apa unsur kebahasaan yang ada di gambar tersebut. Ya, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, untuk the LKPD 1, I give you time 5 minutes. Ya, untuk mengerjakannya saya akan memberimu waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Karena silakan anggota kelompoknya aktif, ya, memberikan pendapat berdasarkan gambar. Nanti teman-teman juga akan menulisnya. Nah, silakan.
Tahu kan apa gambarnya kan? Silakan dijawab pertanyaan berdasarkan gambar. Jadi di gambar itu kan ada bisa kita tentukan apa bahan-bahannya kan? Ya. Satu menit lagi ya. 1 minute more. Nah. Sudah siap? Sudah. Ada yang belum? Nah, sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Nah, sekarang silakan serahkan di depan, ikutkan LKPD 1 minggu lalu. Ya. LKPD 1 minggu lalu silakan diserahkan di depan. Bapak akan menilai di rumah. Dan begitu juga dengan LKPD 2. LKPD 1 ini, LKPD 2 ini. LKPD 1, LKPD 2. Sudah diserahkan semua? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut.
Silakan perhatikan, pay attention in front of here. Lanjut. Kita akan lanjut tujuan pembelajaran keempat, bahwa anak-anak kami akan membuat video, ya, video secara berkelompok. Bagaimana cara membuat sesuatu. Jadi cara membuat videonya nanti akan dijelaskan, dan apa yang ada di dalam video ini nanti itu yang kita pelajari hari ini. Nah, Bapak sudah membagikan kelompok. Ya. Tugasmu di rumah adalah please make a video that contains the procedure for making something. Untuk kelompok 1, cara membuat telur dadar ataupun omelet. Kelompok 2, cara membuat jus jeruk. Silakan di video kan itu. Kelompok 3, cara memasak nasi ataupun cook rice. Kelompok 4, cara menggoreng ayam ataupun fried chicken. Silakan dicatat. Nah, untuk masing-masing kelompoknya. Kelompok 1, cara membuat telur dadar ataupun omelet. Kelompok 3, kelompok 2, cara membuat jus jeruk ataupun orange juice. Kelompok 3, cara memasak nasi ataupun cook rice. Habis itu kelompok 4, cara menggoreng ayam ataupun fried chicken. Ya, akan dicatat. Sudah? Sudah. Are you ready? I'm ready. Are you ready?